Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali bertemu di perkuliahan kimia medisinal ya. Ini adalah pertemuan kuliah yang terakhir. Kuliah kita yang terakhir pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan struktur, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis obat. Yang kemarin kita sudah mempelajari ada bagaimana hubungan struktur aktivitas dengan proses ATME. Nah, sekarang ini kita belajarnya dari segi kelarutan dan juga stereokimia dari strukturnya si obat. Dari obat, struktur kimia dari obat dengan aktivitas biologisnya. Oke, karena kita bicara terkait kita bicara terkait hubungan struktur aktivitas dengan serokimia. Nah, berarti ini kaitannya dengan ini. Yang pertama, modifikasi isosterisme. Modifikasi isosterisme itu terkait modifikasi dari struktur yang ada ya, sehingga nanti dihasilkan suatu senyawa yang lebih baik lagi. Nah, ini kaitannya juga dengan isomer. Ya, dengan isomer, jadi kalau misalnya kita tahu ada ini ya, apa namanya, misalkan ada propil ya. Propil itu CH3, CH2, CH3. Nah, di bentuk kimianya itu kan ada yang isopropil ya. Propil itu berarti ada tambahan gugus atau senyawa di rantai samping. Nah, ini isomer ya. Ya, propil bentuknya beda lagi, nggak seperti ini. Nah, isomer ini bisa isomer geometrik, konformasi, optik, sama diaster. Isomer. Nah, nanti kita bahas satu-satu, apa sih efeknya ke aktivitas biologis. Nah, selain itu, ada jarak antar atom dan aktivitas biologis. Jadi, jarak antar atom itu, ini kan CH itu kan atom-atom ya. Nah, jarak antar atom, yaitu ikatan antar atom, ini juga akan mempengaruhi aktivitas dari biologisnya si obat. Oke, kalau kita kita bicara tentang aktivitas biologis. Aktivitas biologis ini akan terjadi ketika ada interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, kita sudah belajar ini ya di materi sebelumnya, ikatan antara obat dengan reseptor. Nah, ketika kita bicara terkait interaksi obat dengan reseptor, ada dua hal penting yang di sini yang sangat berperan dalam timbulnya aktivitas dari obat, yaitu distribusi muatan elektronik dan bentuk konformasi dari obat reseptor. Kalau distribusi muatan elektronik ini lebih ke gaya yang ditimbulkan karena adanya ikatan gitu ya. Kemudian kalau bentuk konformasi obat itu lebih ke kompleks obat reseptor yang terbentuk. Nah, di sini aktivitas biologi selain dua hal penting ini, ada 3 faktor yang penting yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah stereokimia molekul obat, jarak antar atom atau gugus. Yang ketiga, distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Nah, ini di interaksi obat yang paling utama adalah distribusi muatan dan bentuk konformasi. Ini tuh sama dengan yang ketiga ini. Nah, ini di interaksinya. Tapi kalau kita bicara terkait struktur dari obat, ini kita bisa lihat dari dua lain, stereokimianya dan jarak antar atomnya.
Nah, perbedaan kalau ada interaksi antara obat dengan reseptor, ini kan akan menghasilkan suatu aktivitas biologis ya. Nah, aktivitas biologis ini berbeda-beda ya, tergantung dari interaksi yang terjalin antara obat dan reseptor ini. Perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer ini disebabkan oleh 3 faktor. Perbedaan distribusi isomer dalam tubuh, perbedaan sifat interaksi obat reseptor, perbedaan adsorpsi isomer pada permukaan reseptor. Adsorpsi itu maksudnya penempelan ya. Kemudian sifat interaksi obat reseptor. Nah, yang dihasilkan ini akan apa sifatnya? Kita masuk di yang pertama ya, yaitu terkait modifikasi isosterisme. Isosterisme itu apa? Isosteris itu adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia sama dan fisika yang hampir mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegativitasan atau sterokimia. Nah, ini contohnya seperti ion ini ya, COO, kemudian ini ion hampir sama antara ion karbosilat dan ion sulfonamid, kemudian gugus keton, ini CO, sama gugus sulfon, SO2. Nah, yang ketiga ada gugus fluorida, Cl dengan gugus trifluorometil, atau CF3. Ya, berarti begini maksudnya, ketika kita akan melakukan modifikasi dari suatu struktur, kan struktur obat itu kan ada struktur utamanya ya, struktur utama. Seperti yang kemarin saya jelaskan di kelarutan, obat ada struktur utama. Nah, dari struktur utama itu kemudian dilakukan modifikasi di rantai sampingnya, di rantai R atau R aksen. Nah, modifikasi ini bisa dilakukan dengan ini ya, mengganti atom-atom itu dengan molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika yang hampir mirip. Nah, tapi bisa jadi dengan pergantian ini akan menghasilkan suatu aktivitas yang berbeda. Nah, ini menurut Lamir 1919, isosteris adalah senyawa-senyawa kelompok atom, radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron yang sama. Sifatnya isoelektrik dan mempunyai kemiripan sifat-sifat fisik. Jadi karena mereka itu pengaturan elektronnya sama, kemudian sifat isoelektrik dan sifat kimia fisikanya itu sama, jadi mereka bisa digunakan sebagai digunakan dalam modifikasi. Nah, ini contohnya seperti N2 dan CO ya. Masing-masing memiliki elektron 14. Ya, nanti bisa dicek. Nah, karena ini elektron 14, kemudian sama-sama tidak bermuatan, ya, tidak ada ion positif atau ion negatifnya. Dan ini ya, dari sifat fisiknya, seperti kekentalan, kerapatan, indeks fraksi, tetapan dielektrik, dan kelarutannya, mereka hampir mirip, hampir sama. Sehingga ini bisa ya berlaku ya di N2 dan CO. Nah, selain itu juga berlaku pada N2O, CO2, N3- dengan CO, NCO-, CH2N2, dan CH2CO. Ini masing-masing ini ya bisa dilakukan modifikasi. Kalau menurutnya si Grimm di 1925, modifikasi isosterisme ini bisa dikaitkan dengan hukum penggantian hibrida. Jadi penggantian hibrida ini penambahan atom H, suatu elektron sunyi, pada atom atau molekul yang kekurangan elektron pada orbital terluarnya. Suatu atom dapat menghasilkan pasangan isosterik. Jadi gini maksudnya, kalau misalnya konfigurasi, kalau kita hitung jumlah elektron, itu kan agar stabil itu harusnya 8 ya. Tapi kalau genap itu stabil. Elektron jumlahnya 8 itu stabil. Nah, kalau jumlahnya tidak 8 atau
harus genap ya, harus genap. Sorry, maksudnya selain 8. Kalau 8 itu stabil, sangat stabil. Tapi selain 8, bisa misalkan jumlahnya genap berpasangan semua, itu juga stabil. Genap berpasangan ya. Semua elektronnya berpasangan, ini stabil juga. Nah, ketika elektronnya ini tidak ada yang tidak berpasangan, jadi dia kekurangan elektron, jadi misalkan jumlahnya 5 atau 3 atau 7, biasanya 5 atau 7 gitu ya. Nah, ini kan kekurangan ya, kekurangan elektron. Ini dia membutuhkan donor dari atom hidrogen. Nah, ini disebutnya hukum penggantian hibrida. Nanti yang kurang ini jadi 8, yang tadi 5 menjadi 6. Nah, contohnya seperti C CH2, rangkap 2 ya. Jadi kalau misalkan C itu kan tangannya ada 4 ya. Tangannya C itu ada 4. Ini sudah berikatan dengan H1, kemudian ini berikatan dengan C, yang ini berikatan dengan C ya. Kalau digambarkan rangkap 2, berarti dia berikatan dengan karbon atau atom lain yang bukan hidrogen. Itu ya. Dan N dan N. Kalau N itu elektronnya kan 5 gitu ya. Jadi ini tangannya ada 3. Nah, ini sama-sama memiliki total elektronnya 7. Sama-sama memiliki total elektron 7. Ini sama-sama total elektronnya 7. 7-nya dari mana? Ini ya, kita lihat di sini. Ini satu. Oke, mohon maaf ya. Tadi barusan ada hal yang harus dilakukan. Oke, jadi CH kita tadi sampai ini CH dan N ini sama-sama memiliki elektron, total elektronnya 7. Nah, sebagai sifatnya pesudah atom ya. Nah, ketika ditambahkan atom H akan menghasilkan pasangan isosterik. Ini yang dari tadinya seperti ini, CH seperti ini menjadi C, ini H, ini H, ini C lagi. Gitu ya. Jadi dia lebih stabil karena ini semuanya 8. Meskipun pada saat berpasangan ini itu jumlahnya genap 8, tapi kalau kita pecah-pecah lebih detail lagi, ini kan ada SP, kemudian ada SP2, SP3, gitu ya. Nah, kalau ini kan SP2, nanti kalau misalkan kita uraikan lagi terkait elektronnya, itu jumlahnya total elektron di paling luar itu nanti kurang, ada yang jumlahnya 7. Nah, selain ini, itu ya juga bisa berlaku untuk beberapa konfigurasi elektron ini. Soalnya misalkan C rangkap 2, ini ya, dia terikat dengan rangkap 2. Nah, ini ketika ditambahkan biji atom, ini jadi CH. CH ini SP2, ini SP. Nah, CHSP ini ditambahkan H lagi jadi SP3. Ini jadi CH2 tanpa rangkap, terus ditambahkan lagi jadi CH3 sampai ke CH4. Tuh, ini yang paling stabil nih.
Modifikasinya 8. Oke, bisa dipahami ya. Ini juga bisa dilihat dari N, O, dan N. Kemudian modifikasi isosterisme menurut Friedman. Tahun 1951 dia memperkenalkan bioisosterisme yang melibatkan pergantian gugus fungsi dalam bentuk molekul spesifik aktif dengan gugus yang lain. Akan menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik. Jadi begini ya, intinya dalam modifikasi isosterisme itu dimaksudkan agar dapat menghasilkan aktivitas yang lebih baik, yaitu aktivitasnya lebih meningkat dan juga lebih berkurang. Jadi inti dari modifikasinya itu untuk menghasilkan aktivitas yang lebih baik lagi, jadi yang lebih potensial dan efek samping yang menurun. Itu. Nah, modifikasinya tadi ya dari berbagai para tokoh, para ilmuwan tersebut menteorikan bahwa modifikasinya bisa dilakukan dengan tadi yang pertama dengan penggantian gugus ini ya yang memiliki gugus atau ion yang memiliki sifat-sifat kimia fisika yang bersama. Dan yang kedua itu menggunakan dengan menambahkan hibrida, menambahkan atom H sehingga elektron terluarnya yang tadinya ada 7 sebagai episode atom jadi lebih stabil jadi 8 gitu. Nah, ini yang terakhir dengan modifikasi gugusnya. Ini lebih jelas lagi ya, dari tahun ke tahun semakin berkembang ilmunya. Nah, pergantian contohnya ini ya, seperti penggantian gugus S pada cincin fenotiazin. Nah, ini cincin fenotiazin atau dipromasin ini yang menstimulus depresan ya. Jadi menstimulus depresan. Ini suatu penstimulus senyawa yang dapat menstimulus depresan. Kemudian dilakukan modifikasi di bagian S ini ya. S ini dimodifikasi menjadi gugus etilen CH2CH2. Nah, setelah diganti ini dengan adanya perbedaan di gugus S ke etilen di cincin fenotiazin ini akan menghasilkan cincin ya dari cincin fenotiazin berubah menjadi cincin dihidrodibenzazepin. Nah, di sini aktivitasnya juga berubah yang tadinya sebagai depresan, stimulus depresan ini menjadi antidepresan. Ya, sebagai aktivitasnya sangat berbeda, sangat berlawanan sekali, meskipun strukturnya sama, gitu. Oke, lanjut lagi contoh yang lain adalah contoh di turunan dialkyl-etilamin. Nah, ini adalah struktur umumnya dari senyawa dialkyl-etilamin. Nah, di sini ada X ya, ada R dan X. Nah, yang dimodifikasi di sini adalah bagian X-nya. Nah, ini X-nya kalau misalkan diganti dengan dengan atom O, gugus NH, CH2 atau S, ini akan menjadi suatu obat yang memiliki efek antihistamin. Tapi kalau misalkan X ini diganti COO, CONH, dan COS, ini akan menjadi senyawa pemblok adrenergik. Sangat berbeda sekali ya aktivitasnya. Jadi perbedaan atau perubahan dari gugus, pergantian atau modifikasi dari gugus ini dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya. Sudah bisa difahami ya konsepnya teman-teman. Kemudian turunan etil trimetilamonium. Nah, di sini ada
rumus umumnya, rumus struktur umum, jadi saya sebutnya ini adalah struktur umumnya, karena R itu bisa diganti-ganti, atau X ini bisa diganti-ganti. Tapi untuk gugus yang tetap, ini ya, ada beberapa ini ya, yang tetap ini tidak akan berubah-berubah. Jadi yang berubah hanya di bagian yang R-nya saja atau X-nya saja. Kalau ini X yang berubah, berarti RR aksen ini tetap sama, persis. Hanya berbeda di bagian X-nya saja. Kalau yang ini, yang ketiga, ini berbeda di bagian R. Nah, jika R ini diberikan CH3, maka masa kerjanya lebih singkat. Ya, sebagai asetilkolin, jadi ini namanya asetilkolin, masa kerjanya lebih singkat. Kalau dia jadi NH, kalau dia diganti dengan NH, disebutnya karbamilkolin. Nah, ini nanti efeknya lebih panjang. Nanti ini ya, kalau panjang berarti terkait dengan masa kerja itu terkait dengan farmakokinetik dari obatnya. Farmakokinetik dari obatnya. Tapi farmakokinetik ini tidak muncul tiba-tiba sekian gitu. Tapi karena ada penyebabnya. Penyebabnya dari mana? Dari strukturnya yang menyebabkan kenapa kok obat itu masanya panjang, obat itu masanya pendek, kemudian eliminasinya lama, atau onsetnya cepat. Gitu. Itu dari strukturnya. Jadi kalau misalkan kita pisahkan, ini ya, apa ya, kita belajar kemarin di awal sudah saya sampaikan bahwa antara kimia medicinal ini ya menjadi satu kesatuan dengan farmakologi, farmakokinetik, biofarmaseutika. Cuman kita belajarnya ilmunya memang dipisah-pisah karena kalau misalnya dalam satu mata kuliah itu akan sangat banyak sekali yang dibahas dan nggak cukup dalam waktu 1 semester. Nah, ini kenapa kok bisa si CH3 diubah jadi NH2 menyebabkan masa kerjanya sangat berbeda jauh. Nah, ini karena adanya sifat penarik elektron. Ini ya, penarik elektron dapat meningkatkan kestabilan ester terhadap metabolisme. Jadi kalau ini CH3, dia akan cepat termetabolisme. Sehingga ada peranan dari serokimia, dari ikatan antara obat dengan reseptor. Dan ini kan ada sifat penarik elektronnya ya, karena penarik elektron itu dia tetap bisa bertahan. Ikatan antara obat dengan reseptornya itu jadi lebih lama. Kalau misalnya dia kalau misalkan yang CH3, dia kan tidak ada gugus penarik elektronnya, sehingga ketika responnya antara obat dengan reseptor itu sudah sampai waktunya, sudah tidak ada ikatan lagi, dia langsung akan termetabolisme. Jadi obat itu kan ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi ya. Obat pasti akan melewati fase itu. Nah, ketika sudah didistribusikan, setelah itu kan berikatan dengan reseptor ya. Setelah didistribusikan, obat akan berikatan dengan reseptornya. Nah, tapi kan tidak akan lama di sini berikatan dengan reseptor itu. Itu terkaitnya dengan jumlah obat di mana? Kesetimbangan yang ada di ekstrasel dan intrasel. Kalau misalnya di ekstrasel itu sudah tidak setimbang, atau bayangnya di plasma sama yang di dalam. Kalau obat di plasma itu sudah menurun, jadi kan obat ini pada saat didistribusikan itu kan ada di dalam plasma. Nah, di plasma ini akan dibawa jalan-jalan menuju ke tempat targetnya. Tempat targetnya itu kan di dalam sel, di intrasel. Nah, obat itu akan berikatan dengan reseptor ketika di plasma ini jumlahnya cukup. Kalau di plasma ini jumlahnya cukup, baru dimasukkan ke dalam
sel-selnya. Nah, ketika di plasma ini kan obat bebas ini ya. Ini memang obat tidak berikatan dengan reseptornya, tidak semua obat itu nyampe ke reseptornya. Nah, yang ada di dalam plasma, ini lama-lama, kan dia tidak berikatan nih dengan obat dengan reseptor. Obat akan termetabolisme yang ada di plasma ini, sehingga kadarnya di plasma akan menurun. Nah, ketika obat yang di plasma menurun, dia akan panggil yang ada di reseptor, yang berikatan dengan reseptor. Jadi obat yang berikatan dengan reseptor nanti akan dilepaskan. Nah, ketika obat di reseptor dilepaskan, itu ada interaksi ya antara obat dengan reseptor. Nah, bagaimana interaksinya dengan obat dengan reseptor itu juga akan berpengaruh. Gitu ya. Nah, di sini ketika itu turun diambil lah ya dari yang ada di reseptor untuk memenuhi yang ada di dalam plasma. Nah, ya di plasma menurun semakin lama. Hanya obat itu pasti di level maksimal yang ada di plasma pada saat obat itu ada di puncaknya atau maksimal di plasma, itu pasti akan menghasilkan aktivitas biologis yang paling efektif, yang paling maksimal. Nah, nanti lama-lama akan mengalami penurunan karena obat di plasma ini akan di metabolisme, akan diubah menjadi bentuk yang lain sehingga bisa dikeluarkan. Tuh. Ya, di sini kenapa kalau misalnya di sini ya kalau NH itu punya sifat menarik elektron. Nah, selain dia berikatan dengan reseptornya jadi lebih kuat, nah di sini juga dia lebih stabil menghadapi metabolisme. Jadi kadar di dalam plasma itu bertahan lebih lama. Kalau bertahan lebih lama, yang di reseptor kan tetap ada di sana, tidak diganggu. Nah, efeknya akan tetap terjadi. Kalau efeknya tetap terjadi, waktunya jadi lebih panjang untuk masa kerjanya. Jadi bisa difahami ya, teman-teman. Oke, ini ada yang selanjutnya ya, contohnya turunan sulfonamid, obat antidiabetes. Ini struktur umumnya. Nah, ini yang ada beda di R dan R aksen. Nah, bisa dilihat ya, perbedaan R dan R aksen ini namanya juga berbeda meskipun masih dalam satu turunan. Ada karbamid, tolbutamid, dan tolpropamid. Nah, di sini yang membedakan adalah tes tengahnya. Tes tengahnya ada yang setengah jam, ada yang 5,7, dan ada yang 33 jam, 33 jam. Nah, ini berarti adanya hubungan struktur atau modifikasi dari esosterisme ini akan mempengaruhi aktivitas biologis. Aktivitas biologis itu kaitannya juga dengan profil farmakokinetik obat. Nah, nanti kalian akan belajar farmakokinetik di semester depan. Ini ya, kenapa kok kalau NH jadi cepat ya? Jadi NH2 ini sangat mudah di metabolisme. Jadi tes tengahnya lebih pendek. Sedangkan CH3 relatif mudah di metabolisme menjadi asam karbosila dibanding dengan Cl. Jadi waktunya agak lama. Gitu ya. Kok beda NH2 dan CH3 yang ada di sana? Memang ya, beda. Struktur beda. Kenapa? Karena ada yang mempengaruhi yang lain, konformasi dari struktur-strukturnya. Ini prokain, ini yang struktur umumnya, kemudian yang diubah adalah X-nya. Jadi kalau misalkan diubah jadi O, jadi prokain, itu jadi anestesi lokal. Tapi kalau NH, itu namanya jadi prokainamid. Sama-sama prokain, tapi beda ya, ada amitnya ini ya. Nah, prokainamid ini sebagai obat anti-aritmia. Sangat beda jauh ya kalau ini sebagai anestesi aritmia untuk obat jantung. Nah, di sini gugus yang berpengaruh itu adalah gugus dipol yang ada di sampingnya X ini, ada gugus CO. Nah, ikatan rangkap. Nah, ini perannya sangat spesifik sekali dalam konduksi saraf. Kalau ini NH, dia akan terjadi resonansi, ya resonansi amida.
sehingga akan menurunkan kekuatan dari CO ini. Nah, jadilah obatnya sebagai anestesi lokal itu berkurang, sehingga prokainamid itu sebagai obat anti aritmia. Bisa dipahami ya? Kok resonansi itu apa sih? Resonansi itu perpindahan elektron. Jadi nanti kalian akan belajar di sintesis obat, atau sebetulnya di kimia organik sebenarnya harusnya sudah belajar ya sedikit resonansi. Jadi perpindahan elektron. Jadi resonansi itu satu gugus yang ikatannya itu rangkap tunggal. Nah, karena rangkap tunggal itu untuk menstabilkan elektronnya itu berpindah-pindah. Yang tadinya ikatan rangkap di sini berubah jadi ikatan rangkapnya di tempat yang lain, di sebelahnya. Nah, karena tadi itu CO ini spesifik dalam konduksi saraf, kalau dia tetap dalam bentuknya CO seperti ini, yang tidak resonansi, dia di saraf itu lebih maksimal, sehingga ketika ininya O, di sininya O, sebagai prokain, aktivitasnya sebagai anestesi lokal lebih bagus, karena ini ya, spesifik konduksi sarafnya lebih baik. Nah, kalau dia diganti dengan NH, begini ya, NH, nah ini akan terjadi resonansi. Perpindahan elektronnya, ada perpindahan elektron ya. Ketika perpindahan elektron, CO-nya ini tidak akan maksimal di konduksi saraf, sehingga efeknya menurunkan sebagai anestesi. Nah, di sini lebih stabilnya terhadap enzim esterase. Nah, ini bisa digunakan untuk anti aritmia. Kemudian yang keenam adalah anti-metabolit purin. Nah, ini purin strukturnya seperti ini. Kalau R-nya itu NH2, jadi adenin, dia suatu metabolit normal. Kalau OH, hiposantin, itu metabolit normal juga. Kalau SH, merkaptopurin, dia sebagai anti-metabolit. Jadi, perbedaan gugus itu menyebabkan aktivitas yang dihasilkan itu juga berbeda. Oke, selain gugus isosterik dan bioisosterik yang sudah kita bahas, jadi tadi ya, gugus rantai samping yang berperan dalam menghasilkan aktivitas biologis, ini juga ada gugus haptoforik dan gugus farmakoforik. Nah, gugus haptoforik ini gugus yang membantu ikatan obat dengan reseptornya. Nah, contohnya ini difenhidramin, metadon sama DDT. Nah, ini itu ada gugus difenilmetil. Difenil, ini ada benzen ya, benzen. Difenil metil, ada C sama 2 fenil. Ini. Gugus ini yang membantu berikatan dengan reseptornya. Reseptor dengan obat itu kan spesifik. Nah, ini yang membantu untuk berikatan dengan reseptor. Yang pertama menghasilkan aktivitas tadi, yang gugus isosterik sama biosteriknya. Yang tadi rantai samping sama gugus-gugus yang tadi kita sebut sebagai X atau sebagai R. Nah, ini tapi sebagai gugus struktur secara umum, inilah gugus-gugus yang membantu berikatan dengan reseptor. Ini ya, kalau promethazine di bagian ininya yang membantu berikatan dengan reseptor. Nah, selain gugus haptoforik, juga ada gugus farmakoforik. Gugus yang bertanggung jawab terhadap respon biologis. Gugus sulfonil urea, sulfonamid, dan gugus sulfon, penghambat karbonik anhidrase. Nah, ini contohnya. Ini ya, SO2NH, SO2NH, ini yang
tanggung jawab untuk menghasilkan respon biologis. Selain tadi R itu juga bisa berperan dalam menghasilkan respon biologis, ya farmakoforik itu juga yang berperan dalam menghasilkan respon biologis.